Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Deputi Bidang Perkoperasian, Bapak Ahmad Jabari yang kita hormati dan kita banggakan, terima kasih sudah hadir Pak. Bapak Camat Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, Pak Kasih mewakili Kadis Koperasi yang sedang sakit, Kadis Koperasi Kabupaten Tangerang, mudah-mudahan kita doakan semoga beliau segera sembuh seperti sedia kala. Kemudian yang saya hormati para kepala dinas di wilayah kerja BMI mulai dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Subang, dan Bekasi, dan juga para camat, ada Camat Pontang, Kalanganyar, Majasari, dan Kemang, karena acara ini dilaksanakan 5 tempat secara virtual, yaitu di Pandeglang, Lebak, Serang, dan juga Bogor, gabungan daripada Depok. Dan juga para tamu undangan, Bapak Kepala Desa Abdul Anis Wiwaha, terima kasih Pak sebagai tuan rumah. Kemudian Bapak Kepala Perguruan Mataul Anwar, Bapak Muhammad Washi, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Kepala Sekolah MAN 3 Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andus Haji Mirsudin, terima kasih Pak, kita ganggu jadi tempat parkir, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Para pengawas koperasi BMI, ada Pak Haji Didi Budiharta, Pak Dr. Haji Henry Tanjung, kemudian ternyata ada dari Provinsi Banten, Pak Arif, untung saya sudah kenal kalau nggak lewat ini. Terima kasih Pak Haji sudah hadir di sini. Kemudian Pemret Majalah Peluang, Bapak Irsyad Muhtar, teman-teman pengurus dan pengelola koperasi BMI yang saya banggakan, dan semua hadirin anggota BMI juga, baik yang ada di sini dan juga di 4 lokasi secara virtual. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita merayakan ulang tahun ke-9 Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang merupakan 19 tahun operasional, yang juga dimulai 9 tahun lalu di Kecamatan Sukadiri. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat pada kemudian nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah koperasi. Saya tidak bicara banyak tentang apa yang kita lakukan, apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bagaimana mewujudkan cita-cita kita berkoperasi. Sampai hari ini dimanapun kita bicara koperasi, masyarakat masih menganggapnya sebelah mata. Sudah tidak main-main bagaimana majalah Peluang hadir di mana-mana, hadir di launch-nya bandara, hadir di seluruh Gramedia, tetapi koperasi tetap negatif di masyarakat. Ini tugas kita bersama. Kenapa? Barangkali karena mungkin banyak para pejabat kita yang belum ikut jadi anggota koperasi, belum ikut bergabung di anggota koperasi. Alhamdulillah Bapak Bupati Tangerang sudah menjadi anggota Kopsah BMI. Uang beliau ratusan juta di sini, begitu juga Bupati Serang. Dan kepala dinas, camat, hampir semua kepala dinas dan camat di Kabupaten Tangerang menjadi anggota Kopsah BMI. Inilah harapan saya, kenapa dengan kita menjadi anggota koperasi, insya Allah kita praktekkan Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau kita sendiri-sendiri. Kalau kita dengan gotong royong, Bapak Ibu tadi melihat bagaimana cita-cita kita bikin membangun rumah sakit gratis, membangun sekolah TK sampai perguruan tinggi gratis, atau
bayar seikhlasnya. Itu hanya bisa kita lakukan dengan gotong royong, dan itu ada badan hukumnya koperasi, ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, belum dirubah. Tapi kita belum praktekkan. Bagaimana hari ini Bapak Ibu bisa lihat, warga Sukadiri semua di Kabupaten Tangerang tahu, 9 ambulan kita mondar mandir, tidak dipungut bayaran. Itu bisa kita lakukan karena kita gotong royong. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, menjadi anggota Kopsah BMI yang hari ini sudah melahirkan bersama anggota sepakat membentuk Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia, yang hari ini juga kita sudah ada beras, sudah punya BMI Point di 55 pasar, sampai Cirebon sudah ada, sampai Subang sudah ada, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi, dan insya Allah juga tahun ini akan sampai ke Jogja dan Surabaya. Apa yang kita ingin capai di situ? Bagaimana nanti dari pasar Ciboleger di sana, pasarnya terminalnya suku Baduy, madunya bisa terjual di Surabaya, bisa dijual di Jogja, begitu juga sebaliknya. Inilah yang kita lakukan. Sirkuit ekonomi ini harus kita lakukan. Bagaimana mereka nanti tidak perlu bayar dengan uang tunai, cashless. Ini yang kita lakukan, sehingga uangnya pindah saja di koperasi kita. Kemudian juga kita sudah membentuk Koperasi Jasa Benteng Mandiri Indonesia. Termasuk kantor ini mereka yang mengerjakan. Acara ini juga mereka yang mengerjakan, ada divisi event organizer. Pak Dede, ini LED-nya punya kita apa sewa? Masih sewa. Kemarin bukannya udah beli? Belum, masih sewa Pak Deputi. Emang mahal? Gotong royong belinya. Ya, ini sesuatu yang harus bisa dilakukan koperasi apapun. Termasuk barangkali Pak Camat nanti mau nikahin anak, maksud saya. Belum selesai Pak Camat. Mau nikahin anak, kita bisa jadi IO-nya. Semua bisa kita kerjakan sehingga uangnya mutar di sini. Ya. Jadi setelah saya lihat di sini ada kita koperasi sekundernya Benteng Madani Indonesia. Ternyata tag lainnya kalau disambung asik juga. Ya, mulai dari Kopsah BMI, Benteng Mikro Indonesia, melayani dengan hati nurani untuk memberikan pelayanan prima, untuk membangun, bergerak bersama menuju koperasi yang mandiri, berkarakter dan bermartabat. Tidak sengaja tapi disambung jadi indah. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita membangun dan menjalankan koperasi ini dengan keikhlasan, semangat untuk tolong menolong. Itu bisa kita buktikan hari ini saja masih ada penyerahan rumah yang ke-356. Jadi tidak bisa lagi kita harus menunggu ini selesai besok, enggak, semua. Ya, kemarin juga ada 2 rumah, sebelumnya juga ada 2 rumah. Ambulan kita juga tetap berkeliaran. Banyak juga doa apa yang kita santuni. Maka dalam kesempatan yang baik ini kepada seluruh anggota BMI dan semua masyarakat yang belum menjadi anggota, ayo kita gotong royong membangun bersama, membantu sesama. Kita punya gerakan wakaf 1 juta 1 orang. Hanya dengan gotong royong kita bisa mengalahkan kapitalisme. Kalau semua anggota Kopsah BMI, anggota Kopmen BMI, anggota Koperasi Jasa BMI bersatu padu berwakaf 1 juta 1 orang, ada 300.000 anggota, akan terkumpul 300 miliar. Hanya 1 juta. Itu yang kita akan bawa meninggal. Tidak ada rumah mewah yang bisa kita bawa. Kalau kita tinggalkan harta yang banyak, itu hanya akan menjadi sengketa di anak-anak kita. Ustadz Henry Tanjung sering bilang bahwa tidak beriman seseorang kalau dia belum mewakafkan harta yang paling dia cintai. Maka sepertiga harta kita harus kita wakafkan. Ini yang harus kita perjuangkan. Dan dalil wakaf itu surat Al-Imran ayat 93 Ustadz ya. 92, salah sedikit. Saya udah lulus ujiannya jadi lupa. Ya, 92 ya. Inilah dalil wakaf. Kemudian apa zakat at-taubah 60. Ya, ini yang terus kita lakukan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini saya kembali menghimbau seluruh anggota BMI di 100 cabang Kopsah BMI terutama, ayo kembali gerakan infak yang Rp1.000 per minggu. Kemudian gerakan wakaf yang Rp2.000 per minggu. Alhamdulillah hari ini wakaf kita sudah terkumpul lebih dari 20 miliar.
Infak kita sebulan terkumpul 600 sampai 700 juta. Kalau sesungguhnya kalau itu kita lakukan tiap minggu 1.000 rupiah, akan jauh lebih besar sebenarnya. Paling tidak kita infak itu akan terkumpul 1,2 miliar. Wakaf akan terkumpul 2,4 miliar tiap bulan. Kita pernah mencapai itu. Pandemi ini adalah cobaan. Mudah-mudahan dengan pandemi kita sadar bahwa kita semua takut mati, tapi kita belum persiapkan diri kita untuk mati. Hanya wakaflah yang bisa membawa kita, sedekah kita lah yang akan nanti menaungi kita di hari akhirat. Jadi Bapak Ibu ya, yang belum 1 juta wakafnya anggota Kopsa BMI terutama, silakan berwakaf 1 juta minimal. Ya, selama menjadi anggota. Syukur-syukur Ibu bisa terus-menerus berwakaf. Sehingga banyak yang bisa kita lakukan. Karena kita hari ini juga masih menyantuni anak-anak kita yang tahfiz. Juga kita punya rumah penitipan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kita sampai ngurusin yang seperti itu. Kita juga menyantuni lebih dari 200 duafa yang kita berikan sembako tiap bulan. Inilah koperasi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi untuk menjadi anggota koperasi bukan hanya Ibu bersemangat untuk meminjam, tetapi menyimpan. Bung Hatta mengulang-ulang itu. Kita kumpulkan uangnya dalam bentuk simpanan baru, kemudian kita kelola untuk usaha. Kalau kemudian semua jadi anggota koperasi pingin pinjam, maka koperasinya bukan koperasi simpan pinjam, tapi koperasi pinjam-pinjam. Yang jadi masalah nanti uang siapa yang mau kita pinjamkan. Maka harapan saya Pak Camat atau masyarakat yang ekonomi menengah ke atas, ayo kita gotong royong, tempatkan dananya di Koperasi BMI. Simpan uang Bapak Ibu di Koperasi BMI. Sekaligus insya Allah kita akan praktekkan Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Agar harta jangan hanya beredar di antara orang kaya saja. Sudah melihat 355, 356 dan seterusnya rumah gratis yang kita bagikan. Apakah hati kita tidak bergetar melihat rumah-rumah yang seperti itu? Yang seharusnya tidak terjadi. Karena perintah di Quran itu banyak betul bicara tentang sedekah. Kata-kata zakat di Quran saja ada 19 surat dan tidak kurang 35 ayat itu. Ya, untuk ada kata-kata zakatnya. Inilah kita praktekkan lewat koperasi ini Bapak Ibu sekalian. Kalau cuman sekedar simpan pinjam, mohon maaf. Ya, terlalu ganteng nih Pak Roni untuk jadi tukang kredit. Gak ada bangga-bangganya kalau cuman kita simpan pinjam. Koperasi itu harus di pasal 4 fungsi dan peran koperasi. Ada ekonomi dan sosial. BMI tambah 3 lagi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual. Bagaimana anak-anak kita pendidikannya harus lebih baik dari kita. Kemudian keluarganya harus sehat, tidak ada lagi stunting. Itu kenapa BMI menjadi lembaga keuangan pertama di Indonesia yang memberikan pembiayaan air dan sanitasi. Dan bukunya ada di Gramedia sekarang dan itu bestseller. Dan juga spiritual. Ini yang kurang, kita punya dai muamalah beredar di kampung-kampung. Memberikan penjelasan bermuamalah supaya kita berdagang dengan jujur. Ya, jangan melakukan sesuatu yang goror. Ini yang harus kita praktekkan Bapak Ibu sekalian untuk mencapai keberkahan. Yang kita cari adalah rezeki yang berkah. Ya, rezeki banyak dan berkah. Rezeki banyak tidak berkah itu tidak akan apa-apa. Yang ada nanti bermasalah. Bapak Ibu akan susah tidurnya. Jadi kalau Bapak Ibu susah sedekah, perlu dicek uangnya dari mana. Karena kalau uangnya dari uang yang baik-baik, sedekahnya akan gampang. Tapi kalau ibu, bapak tidur, tuh mobil udah dikunci belum, bangun. Begitu tidur lagi, tuh pintu sana udah digembok belum, tidur. Sampai jam 5 pagi nggak tidur-tidur, mikirin harta terus. Padahal harta itulah titipan yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita. Lewat koperasi ini kami siap mengamanahi itu dan itu kita sudah praktekkan 9 tahun terakhir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, anggota kita ya yang baru di Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang, dan Bekasi, ayo kita budayakan untuk infak 1.000 setiap minggu, wakaf 2.000 setiap minggu sehingga kita bisa membangun peradaban baru koperasi Indonesia yang memang berjuang untuk kesejahteraan bersama. Dari situ kemudian kita bisa membantu tetangga kita. Berat kita membantu langsung dengan gotong royong, hanya 1.000 rupiah
hanya 1 juta wakaf dengan 2.000 per minggu. Insya Allah banyak yang bisa kita lakukan. Koperasi BMI insya Allah, dan mohon doanya Bapak Ibu sekalian terutama yang hadir di sini untuk mendoakan kami tetap istiqomah melanjutkan perjuangan ini. Ini tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan dan kita sudah praktekkan sampai sekarang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih pada semua undangan atas apresiasinya. Mohon kami didoakan supaya terus melakukan perjuangan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pesan-pesan Bung Hatta dan juga tujuan kita berkoperasi untuk kesejahteraan bersama. Dan semakin banyak warga kita, baik yang di Kabupaten Tangerang dan juga seluruh Indonesia, bergabung menjadi anggota koperasi, sehingga betul-betul kita tunjukkan bahwa koperasi lah jati diri bangsa kita untuk menggerakkan ekonomi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.